Sobat NTMC Redaksi, bagaimana kabar Anda hari ini? Kami hadir dengan 5 berita pilihan selama sepekan yang dirangkum tim redaksi NTMC. Dan inilah NTMC Redaksi bersama saya, Bribtu Rizka. Berita pertama, Polrestabes Surabaya melakukan penyekatan di sejumlah titik jalur masuk kota Surabaya, menyusul adanya peningkatan kasus COVID-19 di 3 kecamatan Kabupaten Bangkalan, Madura. Sejumlah pengendara terjaring untuk dilakukan rapid test antigen oleh tim gabungan Satgas COVID-19 Kota Surabaya. Satu persatu pengendara roda 2 dan 4 diwajibkan untuk menunjukkan kartu identitas. Kemudian diperiksa dengan seksama untuk memastikan seluruh masyarakat yang akan masuk ke kota Surabaya mengikuti rapid test antigen oleh tim gabungan Satgas COVID-19 Kota Surabaya. Perlakuan ekstra ketat ini diterapkan petugas gabungan Satgas COVID-19 Kota Surabaya setelah mendapatkan informasi pada 3 kecamatan di Madura, yaitu Kecamatan Bangkalan, Klampis, dan Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan terkonfirmasi positif COVID-19. Sejumlah pengendara yang terjaring untuk dilakukan rapid test antigen merasa kaget karena tidak mengetahui sebelumnya akan dilakukan tes dan peristiwa yang terjadi di 3 kecamatan Kabupaten Bangkalan tersebut. Sementara itu, AKBP Ganis Setianingrum, Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya mengatakan, penyekatan dilakukan untuk menekan angka COVID-19 di Surabaya karena peristiwa terkonfirmasi COVID-19 pada klaster 3 kecamatan di Madura, Jawa Timur. Kegiatan penyekatan ini karena adanya informasi untuk di wilayah Madura itu ada peningkatan terkait dengan kasus aktif positif COVID-19 sehingga untuk kita antisipasi warga Madura yang akan menuju ke kota Surabaya perlu kita lakukan pengecekan khususnya 3 daerah yang perlu kita menjadikan atensi di mana yaitu di Kecamatan Klampis, kemudian Kecamatan Bangkalan dan juga Kecamatan Arosbaya Kita juga kerjasama di sini dari Satpol PP, kemudian dari Linmas, kemudian dari TNI dan juga dari Dinkes. Di mana dari 3 kecamatan itu kita lakukan pengecekan KTP, kemudian langsung kita lakukan rapid. Gelar penyekatan di Jembatan Suramadu di sisi Surabaya ini, dari pihak Dinas Kesehatan telah menyediakan 200 rapid test antigen dan bila pengendara kendaraan yang melakukan tes rapid terkonfirmasi positif COVID-19, selanjutnya akan dibawa langsung ke Rumah Sakit Lapangan Jalan Indrapura, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan NTMC Channel. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menghimbau masyarakat mewaspadai lonjakan COVID-19 di Kudus dan sekitarnya. Kapolri juga meminta pemerintah Kabupaten Kudus dan sekitarnya membenahi manajemen penanganan pasien COVID-19 di rumah sakit agar peningkatan kasus COVID-19 bisa menurun. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, Gubernur Jawa Tengah, PNNP, Pangdam, dan Kapolda Jawa Tengah melakukan kunjungan ke kota-kota di sekitar Kudus seperti di Blora, Pati, Kerobokan untuk melakukan pantauan melonjaknya kasus COVID-19 di Kota Kretek, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Senin 7 Mei 2021. Sebanyak 30 kali lipat peningkatan kasus COVID-19 terjadi di Kabupaten Kudus. Sehingga, dalam kesempatan tersebut, Kapolri menghimbau pemerintah Kabupaten Kudus dan sekitarnya membenahi manajemen penanganan pasien COVID-19 di rumah sakit agar peningkatan kasus COVID-19 bisa menurun. Panglima TNI dan Kapolri pun ikut memantau langsung pelaksanaan vaksinasi kepada warga, serta meminta pemerintah daerah lebih siap melakukan langkah-langkah kontingensi seperti sosialisasi protokol kesehatan yang dimulai dari PPKM Mikro di setiap wilayah. Kita perlu melakukan treatment khusus contingency planning dengan melakukan langkah-langkah mulai dari menambah personel nakes, menambah personel yang ada di PPKM Mikro dengan kekuatan TNI dan Polri untuk melakukan tracing, mengawasi yang sudah di
OTC yang reaktif untuk kemudian dilaksanakan pemeriksaan lanjutan PCR. Sementara itu, Kapolri meminta perlu ditambahnya tenaga kesehatan agar penanganan dapat lebih cepat terkait rumah sakit untuk masyarakat yang terpapar COVID-19 sudah mengalami lonjakan. Kapolri menegaskan, disiplin isolasi mandiri warga dinilai kurang maksimal dilakukan, sehingga warga yang melakukan isolasi mandiri kini akan langsung dikarantina di Asrama Haji Solo agar dampak kasus COVID-19 tidak meluas. Dari Kudus, Jawa Tengah, Tim Liputan NTMC Channel. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi meninjau kesiapan Asrama Haji Dono Hudan yang menjadi lokasi evakuasi warga terpapar COVID-19. Polda Jateng bersama Kodam 4 di Ponorogo akan mengevakuasi secara total masyarakat OTG maupun tertular virus COVID-19 ke Asrama Haji Dono Hudan Boyolali secara bertahap mulai Senin 7 Juni 2021. Sebagai langkah lanjutan dari penanganan kasus COVID-19 di Kota Kudus, Polda Jawa Tengah bersama Kodam 4 di Ponorogo akan mengevakuasi secara total masyarakat yang OTG maupun terindikasi tertular virus COVID-19 ke Asrama Haji Dono Hudan Boyolali secara bertahap mulai Senin 7 Juni 2021. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi bersama Pangdam 4 di Ponorogo melakukan pengecekan kesiapan tempat para penderita COVID-19 dari Kabupaten Kudus. Asrama Haji Dono Hudan Boyolali ini mulai melakukan kesiapan tempat dan juga sembako untuk warga yang terpapar COVID. Selain itu, fasilitas isolasi yang ada di Asrama Haji Dono Hudan Boyolali sudah tersedia 800 tempat tidur, 670 kamar untuk digunakan merawat pasien. Menurut Ahmad Lutfi, tidak hanya warga dari Kudus saja yang diisolasi di sini, melainkan semua warga yang terkonfirmasi COVID-19 akan diisolasi di sini. Di sini sudah ada Dandenkes, Kapolres dan Dandim sebagai pengendali wilayah di sini, semuanya sudah tertata. Jadi untuk masyarakat kita yang khususnya dari Kudus, sebagian hari ini sudah kita geser hampir 92 orang. Jadi 92 orang dari 1.280 semuanya akan kita geser di sini. Di sini semuanya kegiatan dengan protokol kesehatan. Sementara, sisanya juga akan dipindahkan ke asrama dan beberapa tempat isolasi di wilayah Semarang seperti Balai Diklat dan Rumdin Wali Kota Semarang. Dari Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan NTMC Channel. Aksi heroik anggota Satlantas Polres Jakarta Pusat patut diacungi jempol. Dengan sigap mereka mengantarkan ibu hamil yang ditemukan pingsan di Jalan Hashim Azhari, Gambir, Jakarta Pusat untuk segera dibawa ke rumah sakit. Ke rumah sakit Tarakan ya? Ada keluarganya nggak? Bu, ada keluarganya nggak, Bu? Aku mamanya. Menggunakan mobil patroli, petugas Satlantas Polres Metro Jakarta Pusat, Kamis pagi langsung melakukan evakuasi seorang wanita muda yang tengah hamil tua. Wanita berusia 24 tahun bernama Indah itu diberi pertolongan oleh petugas karena diketahui mendadak jatuh pingsan di trotoar Jalan Kiai Hashim Azhari, Gambir, Jakarta Pusat. Peristiwa bermula saat Indah yang berboncengan sepeda motor dengan sang ibu melaju dari arah Grogol menuju Harmoni. Lantaran mengeluhkan mulas di bagian perut, sang ibu kemudian menepikan kendaraannya di tepi jalan. Tak disangka, putrinya yang tengah mengandung 7 bulan itu mendadak jatuh pingsan. Khawatir melahirkan secara prematur, petugas langsung membawa wanita muda tersebut dibawa ke rumah sakit Tarakan untuk mendapat pertolongan medis. Ibu itu, yang salah satunya kan ada 2. Salah satunya kita tanya, ibu itu menceritakan bahwa kondisi hamil, kontraksi, dan ibu itu ingin melaksanakan melahirkan. Setelah itu kita coba panggil anggota membawa kendaraan untuk kita bawa pertolongan pertama, langsung kita bawa ke rumah sakit terdekat, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan.
Hingga kini, wanita tersebut masih menjalani perawatan intensif di ruang IGD Rumah Sakit Tarakan, Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Channel. Dan yang terakhir, dalam upaya melakukan percepatan vaksin kepada masyarakat, Kesatuan Polres Pekanbaru dan Polres Jakarta Selatan melakukan sistem jemput bola ke pusat kegiatan masyarakat. Kegiatan vaksinasi dilakukan dengan menyiapkan bus keliling dan menggelar di halaman kantor polisi. Percepatan program vaksinasi pemerintah terus dikebut oleh jajaran kepolisian di sejumlah daerah. Seperti di wilayah Jakarta Selatan, Polres Jakarta Selatan menggelar pelaksanaan vaksinasi di halaman Mapolsek Kebayoran Baru untuk masyarakat di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, dan Mampang. Animo masyarakat terlihat antusias dalam pelaksanaan vaksinasi tahap awal kategori untuk usia 18 tahun ke atas. Sebanyak 200 vaksin telah disuntikan ke warga dengan total ketersediaan vaksin per hari sebanyak 600 vaksin pada 3 kecamatan tersebut. Instruksi pemerintah melalui Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda, jadi vaksinasi ini dilaksanakan dengan gratis, ya, dilaksanakan di beberapa polsek dengan kuota tertentu, ya, karena jumlahnya kita mendapatkan jumlah vaksin yang bertahap. Sementara itu di Provinsi Riau, jajaran kepolisian Polresta Pekanbaru melakukan vaksinasi COVID-19 ke masyarakat dengan mendatangi menggunakan bis keliling. Dibantu tenaga kepolisian dan puskesmas, warga dikunjungi dengan metode langsung ke rumah untuk mereka yang tidak bisa sampai ke layanan vaksin yang telah disediakan pemerintah daerah. Memiliki tim vaksinator, ya, tim vaksin keliling, ya, dan tidak hanya tim vaksin keliling tapi juga kita 3T untuk melakukan tracing, testing, dan treatment pada warga kita yang pertama perlu kita lakukan vaksinasi, ya. Nah, ini adalah salah satu kontribusi kita Polresta Pekanbaru untuk melakukan langkah-langkah vaksin keliling door to door ke warga masyarakat kita untuk kita bisa mempercepat vaksinasi yang ada di Kota Pekanbaru. Dalam proses percepatan vaksinasi ke masyarakat, petugas kepolisian menggunakan screening kesehatan sebelum mereka menerima proses penyuntikan vaksin. Dari Jakarta dan Riau, Tim Liputan NTMC Channel. Dan berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu simak informasi aktual dan informatif dari redaksi NTMC di channel YouTube NTMC Polri yang akan kami himpun untuk Anda. Saya Bribtu Rizka pamit undur diri. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, untuk Indonesia yang lebih tertib. Salam presisi.